Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang menuntut kecepatan, seringkali kita terjebak dalam perlombaan tanpa henti. Di gedung ini, setiap orang berlari mengejar pengakuan. Suara-suara beradu keras untuk didengar. Namun, di antara langkah-langkah terburu-buru itu, ada sosok yang berbeda. Dia berjalan dengan ritme yang tenang, seolah waktu tidak memiliki kuasa atas dirinya. Itulah Pak Hendra, pria yang menyimpan kedalaman. Lalu ada Sarah, muda, cerdas, dan penuh ambisi. Dia adalah pusat perhatian, dikelilingi oleh mereka yang mencoba memukau dengan harta dan kata-kata manis. Baginya, dunia adalah panggung untuk bersinar. Suatu pagi di koridor, langkah mereka bersilangan. Pak Hendra menyapa dengan anggukan kecil yang tulus. Tanpa basa-basi, tanpa upaya untuk menarik perhatian, hanya sebuah sapaan dari jiwa yang tenang. Sarah hanya membalas dengan acuh. Di matanya, pria senior itu hanyalah bagian dari dekorasi kantor yang membosankan. Seseorang yang mungkin telah kehilangan ambisinya dan tertinggal oleh zaman yang serba cepat. Namun kenyataan tak selalu selaras dengan rencana. Di ruang rapat, badai datang. Proyek besar yang menjadi tumpuan Sarah menghadapi jalan buntu. Tekanan dari atasan membuat suasana menjadi dingin dan mencekam. Malam pun tiba, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Sarah terduduk sendirian, dikepung oleh angka-angka yang tak kunjung sinkron. Kelelahan dan rasa frustasi mulai meruntuhkan tembok kepercayaan dirinya yang selama ini kokoh. Dari kegelapan kantor, muncul sebuah suara lembut. Pak Hendra berdiri di sana, membawakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan jabatan. "Masih berjuang?" tanyanya pelan, dengan tatapan yang sangat menyejukkan. Tanpa menghakimi, dia mendengarkan. Sarah menumpahkan segala kegelisahannya tentang kegagalan dan ketakutannya. Pak Hendra hanya diam, menyerap setiap kata, seolah memberikan ruang bagi Sarah untuk bernapas kembali. Lalu, dengan tangan yang stabil, dia mulai mengurai kekacauan itu. Masalah yang terlihat gunung raksasa, dia pecah menjadi butiran pasir yang mudah dipindahkan. Kebijaksanaan bukan tentang bicara banyak, tapi tentang ketajaman solusi. Mata Sarah mulai berbinar. Kebingungan yang menyelimutinya perlahan sirna, digantikan oleh rasa kagum yang murni. Dia baru menyadari bahwa kecemerlangan sejati tidak selalu berteriak. Ia sering kali berbisik dalam ketenangan. Hari-hari berikutnya, pandangan Sarah berubah total. Dia mulai mengamati bagaimana Pak Hendra berinteraksi. Dia melihat bagaimana semua orang, bahkan yang paling sombong sekalipun, akan terdiam dan menyimak saat pria itu berbicara. Sore itu, mereka duduk bersama di balkon kantor. Langit jingga menjadi saksi diskusi mereka yang melampaui urusan pekerjaan. Mereka bicara tentang hidup, tentang bagaimana menjaga api di dalam jiwa tanpa harus membakar orang lain. "Ketenangan adalah kekuatan tertinggi," ujar Pak Hendra. "Dunia mungkin akan selalu bising, tapi karaktermu adalah sauh yang menjagamu tetap tegak." Kalimat itu terpatri dalam di sanubari Sarah. Sarah tersenyum. Bukan senyum kompetitif yang biasa ia tunjukkan, melainkan senyum penuh rasa hormat. Dia belajar bahwa daya tarik sejati tidak datang dari pakaian atau jabatan, tapi dari kedalaman karakter seseorang. Pada akhirnya, kualitas diri yang paling berharga seringkali tersembunyi di bawah permukaan. Jadilah seperti air yang tenang. Ia tidak perlu bergemuruh untuk menunjukkan betapa dalamnya ia mengalir. Karena di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk, ketenangan adalah bentuk daya tarik yang paling abadi. Teruslah tumbuh dari dalam keluar.